Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sari dengan NIM 2011-3006. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 13, yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka atau prepaid expenses dan pajak dibayar di muka atau prepaid taxes. Jadi yang pertama itu adalah sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Menurut penulis, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Kemudian, bagian dan biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka, yang pertama premi asuransi, yang kedua sewa dibayar di muka untuk masa atau tahun yang akan datang, dan yang ketiga biaya lain-lain dibayar di muka, misalnya biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi atau hadiah berupa gantungan kunci atau payung. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun. Contoh dari pajak dibayar di muka yaitu PPh 22 atau dari impor barang, kemudian PPh 23 dari bunga, dividen, royalti atau manajemen fee, PPh 25 atau setoran masa pajak penghasilan, dan PPN masukan atau pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha karena pajak pada waktu perusahaan membeli atau jasa kena pajak. Kemudian tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Tujuan yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Kemudian untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Kemudian untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Kemudian yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK, ETAP, dan IFRS. Materi yang terakhir yaitu prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur yang pertama adalah prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Contohnya dalam hal ini internal control questionnaires yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaires atau pengeluaran kas dan setara kas. Kemudian lakukan tes transaksi atas biaya dan pajak dibayar di muka. Prosedur berikutnya yaitu tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka jika dari tes transaksi auditor untuk menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu substantif tes atau perkiraan biaya dapat dipajak dibayar di muka bisa dipersempit. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.